Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama Noni. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya teman-teman semuanya baik dan sehat ya. Karena nggak kerasa sekarang udah hampir mau selesai bulan puasanya, bulan Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, insya Allah. Karena masih bulan puasa dan kita masih ada sekitar 2-3 hari lagi untuk menjalankan ibadah puasa, maka teman-teman tetap semangat untuk jalanin puasanya sampai akhir nanti. Nah, untuk kali ini saya tuh pingin sharing tentang memahami suatu kegagalan. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu saya baru saja mendapatkan informasi tentang beasiswa yang saya apply. Jadi saya pingin membahas tentang cara memahami kegagalan. Nah, karena kegagalan ini sangat dekat sekali dengan manusia, maka bagaimana sih cara memahami kegagalan versi aku? Nah, kebetulan spoiler atau disclaimer sedikit bahwa aku udah ngalami kegagalan tuh selama 4 kali untuk ngelamar beasiswa. Tapi nggak apa-apa, it's okay, itu normal karena apa yang kita inginkan itu nggak mesti instan untuk bisa kita dapetin. Terkadang kita harus menemui sebuah kegagalan terlebih dulu untuk meraih apa yang ingin kita capai. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari kegagalan. Kita sering sekali dengar tentang sebuah kata gagal. Kegagalan adalah suatu ketidakberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau objek tertentu. Nah, ternyata kegagalan ini pun masih merujuk pada kriteria dari masing-masing personnya ya. Jadi kalau dalam Wikipedia, kegagalan itu bisa saja berbeda satu orang dengan orang yang lain. Dan ternyata memang benar bahwa apa yang kita anggap gagal dalam diri kita mungkin tidak 100% itu akan gagal dalam pandangan orang lain. Pengalaman saat menemui sebuah kegagalan adalah yang pertama, waktu itu saya pernah merasa sedih, kecewa, dan sedikit down. Namun, pada proses kegagalan yang kedua, ketiga, dan juga yang keempat, ini akan terasa seperti biasa aja. Mungkin ada rasa yang kecewa sedikit, ada, tapi itu hanya sebentar, karena saya juga sudah mempersiapkan, dan saya juga sudah merefleksikan diri ketika saya pernah gagal di tahun-tahun sebelumnya. Cara memahami kegagalan yang pertama adalah self-reflection, yang artinya refleksi diri. Kalau dalam hal ini saya gagal dalam apply ke beasiswa, maka refleksi yang saya lakukan adalah merefleksi tulisan esai saya. Karena biasanya beberapa beasiswa yang gagal di tempat saya itu penilaiannya bisa dari esai dan juga dari berkas-berkas yang lain. Selain itu, saya juga merefleksikan esainya ini lebih kepada apakah esai yang saya buat ini itu telah sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh institusi pemberi beasiswa ini. Karena ini penting banget teman-teman. Kita harus merefleksikan diri lagi apakah karakter kita atau background kita ini cocok dengan beasiswa yang sedang kita lamar. Setelah nge-review esai, saya juga nge-review berkas-berkas yang lain seperti CV, kemudian berkas dokumen seperti sertifikat dan lain-lain. Nah, untuk yang di CV, saya juga melakukan review kembali apakah CV saya ini sudah memenuhi kriteria ataupun sudah menonjolkan sisi-sisi yang mereka inginkan. Karena biasanya nih teman-teman di setiap beasiswa itu punya karakternya masing-masing ya. Jadi ada institusi beasiswa yang menginginkan karakternya punya pengalaman leadership atau juga punya pengalaman kerja dan sebagainya. Maka teman-teman patut untuk merefleksikan diri lagi. Selain memperbaiki berkas-berkas beasiswa itu sendiri, saya juga merefleksikan diri lagi nih. Apakah ada pengalaman ataupun cerita-cerita yang masih tersimpan yang belum saya ungkapkan di dalam berkas dari beasiswa itu. Nah, untuk cara-cara yang tadi, barangkali teman-teman bisa mengaplikasikan dan saya juga terus untuk belajar mengaplikasikan
merefleksikan diri, apa sih yang harus kita evaluasi nih dari aplikasi kita ke beasiswa tersebut. Nah, atau bisa jadi nih teman-teman, ternyata karakter dari teman-teman itu nggak cocok di beasiswa itu. Nah, dari riset-riset yang teman-teman lakukan, bisa saja teman-teman mendapatkan kesimpulan yang seperti tadi, sehingga teman-teman bisa mencari kesempatan beasiswa lain, ataupun tetap juga apply di beasiswa itu dengan menonjolkan dan memperbaiki karakter yang tadi sudah kita evaluasi. Nah, refleksi diri ini nggak mesti untuk kasus beasiswa. Bisa juga teman-teman yang juga lagi apply ke pekerjaan dan apply ke bidang tertentu, maka konsep yang tadi sudah saya sampaikan itu bisa cocok bahwa ketika teman-teman melamar pekerjaan, teman-teman harus memahami dulu nih, perusahaan ini butuh orang yang seperti apa. Apakah cocok dengan diri teman-teman atau tidak? Maka hal itu bisa jadi pertimbangan ketika teman-teman akan melakukan lamaran kedua kalinya atau lamaran selanjutnya. Setelah melakukan refleksi diri, saya setelah itu melakukan evaluasi dan juga aksi nyatanya. Evaluasinya salah satunya dengan membaca buku dan melakukan riset yang lebih mendalam lagi terkait dengan beasiswa itu sendiri. Kalau tadi di refleksi diri kita udah ngomongin kita merefleksikan esai kita, kemudian berkas-berkas kita, maka untuk di evaluasi ini kita langsung melakukan aksi nyatanya, yaitu dengan riset yang sangat mendalam dan juga kemudian langsung memperbaiki apa yang akan kita perbaiki di berkas beasiswa kita. Nah, tentunya evaluasi ini nggak memakan waktu yang pendek. Teman-teman boleh mengambil waktu yang panjang untuk melakukan evaluasi yang nantinya sebenarnya bisa bermanfaat nih buat teman-teman juga. Saya terkadang mendapat cerita dari teman-teman ketika melakukan evaluasi dan aksi nyata ini, juga mereka terkadang menemukan kesempatan-kesempatan lain. Misalkan dia jadi menemukan beasiswa lain yang lebih cocok untuk dirinya. Jadi dia bisa apply ke kesempatan lain lebih banyak, karena semakin banyak beasiswa yang dilamar, insya Allah akan semakin besar poin atau semakin besar peluang untuk diterimanya. Dan itu tergantung dengan aplikasi yang kita lakukan ya. Nah, setelah kita melakukan evaluasi dan lain sebagainya, maka ketika beasiswa itu dibuka lagi, maka teman-teman bisa untuk melamar kembali lagi dan lagi. Setelah kita melakukan evaluasi dan juga tadi aksi dengan memperbaiki berkas-berkas kita, maka teman-teman bisa re-apply kembali ke beasiswa tersebut. Nah, hal ini memang perlu sebuah ketekunan dan sebuah kemauan yang sangat besar untuk bisa bangkit dari kegagalan tadi, karena untuk melakukan hal yang berulang itu tantangannya sangat besar. Moodnya naik turun seperti roller coaster, dan teman-teman bisa mencari partner teman atau partner cerita untuk membangkitkan semangat teman-teman lagi, atau agar semangat teman-teman itu tetap terjaga dan bisa apply lagi dan lagi. Nah, kalau saya mengibaratkan proses dari apply beasiswa ini, saya mengibaratkan tuh sedang bermain sebuah game, sebuah permainan. Kenapa? Karena biasanya ketika kita memainkan sebuah game atau permainan itu kan bikin candu ya, bikin ketagihan. Maka ketika saya gagal dalam apply ke beasiswa, maka saya tuh ngerasa penasaran, ini tuh gimana sih cara naklukinnya. Jadi saya mengibaratkan bahwa ini tuh saya lagi main game gitu. Jadi terkadang game itu juga butuh strategi dan butuh cara ya untuk memenangkannya. Nah, itu hampir sama dengan apply beasiswa. Jadi butuh untuk berstrategi dan berusaha untuk menaklukkan. Nah, tadi kan sudah saya mention tuh teman-teman, kalau kita tuh butuh banyak riset, baca buku ketika saya mengalami kegagalan. Nah, salah satu buku favorit saya yaitu bukunya Angela Duckworth yang judulnya Grit. Di sana ada sebuah skema yang bagus sekali dan saya sangat suka bacanya, karena ketika teman-teman mempunyai growth mindset, itu sebuah kenikmatan sendiri ya teman-teman, karena nggak semua orang juga punya growth mindset. Setelah itu, maka akan tumbuh sebuah rasa optimis yang dimana teman-teman butuh untuk self-talk, berbicara pada diri sendiri, optimis bahwa tujuan kita apa. Dan setelah itu teman-teman, nah ini yang paling penting dan ini cukup membuat terharu juga ya, adalah perseverance over adversity.
Atau jadi teman-teman tuh harus tekun, walaupun tuh rasanya susah banget gitu, rasanya sulit untuk kita gapai, tapi inilah kenikmatan dalam belajar. Bener nggak sih teman-teman? Nah, kalau kita meminjam kata-kata atau kalimat dari almarhum Eyang Habibie, beliau pernah bilang bahwa keberhasilan itu bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan itu milik orang-orang yang senantiasa berusaha. Nah, berusaha ini ada kaitannya nih dengan ketekunan tadi ya, teman-teman. Dan sabar juga, bahwa apapun yang kita inginkan, insya Allah bisa tercapai, asalkan kita punya ketekunan dan juga kesabaran. Nah, buat teman-teman yang juga lagi mau bangkit dari sebuah kegagalan yang memang tidak mudah, teman-teman bisa baca bukunya Angela Duckworth yang Grit, karena di sana banyak sekali makna-makna dari tentang ketekunan, keteguhan, dan juga kerja keras, yang dimana tidak hanya talenta saja yang dipunyai, tapi butuh sebuah dorongan yang sangat besar dari dalam diri, yaitu diri kita sendiri. Segitu dulu sharing-sharing tentang memahami kegagalan yang lalu kita temui di sisi kehidupan kita. Terima kasih udah nonton teman-teman. Semoga teman-teman yang masih terus berjuang, apapun itu perjuangannya, akan terus tekun dan berusaha, gak gampang nyerah untuk apa yang ingin kita raih, karena your own limit is your mind. Keterbatasan itu hanya ada di pikiran kita aja. We can do it, we can do it. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Keep studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang juga pernah ngalamin kegagalan dalam apply beasiswa, teman-teman juga boleh cerita di sini apa yang teman-teman lakukan dalam memahami kegagalan teman-teman. Mungkin nggak harus beasiswa juga, di kasus-kasus yang lain, di bidang-bidang yang lain, teman-teman boleh sharing-sharing di sini juga ya, untuk ngasih gambaran lain agar kita bisa belajar sama-sama.